Sarman. Langsung ke Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan teman-teman semua. Ustadz, nih tertarik saya bertanya tentang penjelasan Pak Ustadz tadi tentang bahwa fungsi kita sama istri, mawaddah itu adalah seperti pakaian. Ya, artinya istri menjadi pakaian suami, suami menjadi pakaian istri. Kemudian ditambah lagi dengan penjelasan saya bahwa dari sekian banyak angka percayaan yang terjadi bahwa 7% itu adalah gugatan dari pihak perempuan. Nah, artinya fenomena sekarang banyak istri yang mau ganti baju dan melepas bajunya ini. Nah kan? Nah, momen Ramadan ini mungkin saya akan bertanya, mungkin semua kita bertanya, seperti apa sih yang mungkin bisa kita lakukan sehingga yang saya sampaikan tadi tidak ada lagi perasaan yang tidak baik atau peraduan yang tidak baik terhadap pasangannya, baik istri tidak ada lagi perasaan yang tidak baik terhadap suaminya, begitu juga dengan istri tidak ada lagi pandangan yang buruk terhadap istrinya. Seperti apa sih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, Ustaz? Terima kasih Ustaz atas waktunya, sehingga jangan sampai ada lagi seperti 7% ini, jangan seperti itulah, karena memang juga secara statistik pembandingan laki-laki dan perempuan juga sangat sangat senjang, itu ada kesenjangan antara pembanding jumlah laki perempuan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin langsung ditanggapi saja ya Ustadz. Ya, baik Pak Sarman, terima kasih bahan diskusinya. Jadi ini kan kaitan sama pola relasi ya, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana cara kita berinteraksi dengan pasangan kita dan seterusnya. Ini kan kaitannya. Mawaddah, rahmah yang tadi dimulai dengan sakinah itu akan tumbuh ketika kita interaksinya kan bagus kan gitu. Maka kalau bahasa Al-Qur'an itu kan tasyawur ya. Tasyawur itu kan saling bermusyawarah untuk seluruh hal yang ada dalam kehidupan suami dan istri, itu semuanya harus terbuka kan. Maka bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an ketika berbicara terkait dengan perikatan antara suami dan istri itu kan disebut sebagai mitsaqun ghalidha. Ya kan, sebuah perjanjian yang sangat kuat, dan itu dimulai dengan kalimat waqad afdha ba'dukum ila ba', ya. Suami istri itu kan sudah saling terbuka di antara mereka, bukan sekedar terbuka fisiknya, tetapi apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka itu seharusnya mereka sudah satu frekuensi kalau bahasanya. Maka apa yang kemudian diinginkan oleh suami itu juga harus disampaikan kepada istrinya, apa yang diinginkan oleh istrinya itu harus disampaikan kepada suaminya. Itu kaitannya dengan tasyawur. Prinsip syuro itu ternyata dalam urusan keluarga itu secara eksplisit disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya kan, kalimatnya itu kan wa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau di antara suami dan istri itu menginginkan istrinya tidak ingin menyelesaikan penyusuan anaknya karena persoalan ini, persoalan itu, dan berbagai macam alasan yang dimiliki, maka itu harus dimusyawarahkan. Itu kan bahasanya. Untuk persoalan dalam tanda kutip yang remeh-temeh seperti itu harus dimusyawarahkan. Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang lebih besar? Maka akan muncul tadi sebuah frekuensi yang sama, tidak ingin menyakiti pasangannya, tidak ingin mengecewakan pasangannya, dan seterusnya. Itu kan ketika relasi mereka itu berlangsung panjang, dan kemudian mereka juga sudah saling tahu persoalan apapun yang ada pada mereka itu mereka saling terbuka. Maka bahasanya keterbukaan dan syuro itu menjadi prasyarat ketika ingin menghadirkan hal yang lebih panjang lagi dalam hubungan rumah tangga itu. Nah, ini yang disarankan ketika ayat-ayat berbicara terkait dengan masalah syuro, terkait dengan masalah keterbukaan, kan waqad afdha ba'dzukum ila ba' wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha itu. Itu kalau terkait dengan bagaimana sih caranya gitu. Nah, kalau di bulan Ramadan nanti ini kan kita mulai, kalau
Rasulullah kan mengisyaratkan kepada kita ketika Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ketika hilal Rajab itu tiba, beliau doa, wahai Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab, berkailah hidup kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Itu kan seakan-akan sinyal harusnya minimalnya persiapan Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadannya tiba. Meskipun para salafun soleh, para sahabat, para tabi'in, itu kan mereka 6 bulan sebelum Ramadannya tiba sudah mulai bersiap, minta sama Allah. Tapi kan minimalnya harusnya 2 bulan. Lah dalam rangka 2 bulan menjelang Ramadan, itu seluruh persiapan yang tadi sudah dijelaskan di slide-slide saya itu kan harusnya kita coba melangkah itu. Dan kemudian kita pikirkan nanti pada saat bulan Ramadan itu akan kita akan seperti apa ya. Kalau dua-duanya sibuk, maka kapan kita buka puasa bersama, kapan jadwalnya tarawih bersama di rumah, siapa yang kemudian saling menasehati, si suaminya pengennya begini, istrinya pengen begini, anaknya pengen begini, itu kan disampaikan di forum keluarga itu, ya kan? Terus kemudian sahur bersamanya seperti atau bahkan menunya itu akan seperti apa, nanti itikafnya di mana, seperti apa kondisi untuk itikaf itu dan seterusnya, nanti rayanya itu seperti apa, itu kan sudah menjadi bahan yang sudah harus mereka ini kan, dan itu kan bagian dari harmonisasi itu, ya kan? Kalau kita bicara indahnya Ramadan di rumah kita kan itu itu yang kemudian kita sudah rancang persiapan itu, dan itulah yang tadi akan menopang ketahanan keluarga apapun yang terjadi, ya kan? Karena nanti kalau kita bicara bagaimana caranya mawaddah dan rahmah itu kemudian bisa hadir dalam kehidupan rumah tangga, itu kan bukan simsalabim kemudian langsung mereka bisa ada mawaddah warahmah itu dalam kehidupan mereka, kan nggak begitu, tapi berproses. Bahkan kalau kemudian kita melihat bagaimana pendapatnya para ulama, itu prosesnya nggak simsalabim seperti yang mungkin sering dibayangkan, begitu gampangnya mereka sampai titik mawaddah warahmah itu kan. Kalau saya boleh mengelaborasi lebih lanjut bahasan ini, para pakar itu sampai mengatakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar mawaddah, agar tadi suami istri itu sama-sama hatinya kosong dari kehendak buruk terhadap pasangannya. Kemudian mereka itu memiliki hati yang sama, kondisi psikologis yang tadi ketika melihat pasangannya itu kepayahan, mereka akan mengorbankan diri dan akan memberdayakan dirinya untuk membantu pasangannya. Itu bukan simsalabim. Setidak-tidaknya para pakar itu menyebutkan paling nggak harus ada 6 tahap yang harus mereka bangun, harus mereka lalui, ya kan? Pertama, tahapan bulan madu ketika baru menikah, ya kan? Ya, hidupnya romantis, penuh cinta, bunga-bunga, nggak ada problematika bahkan ketika bulan madu. Tapi kan itu nggak lama. Setelah itu kan muncul tanggung jawab segala macamnya. Maka tahapan yang kedua adalah adanya tahap gejolak. Nah, ini yang mungkin menjadi bahasan ketika para ulama mengkaji terkait dengan ini loh yang namanya sakinah itu. Karena yang namanya sakinah itu kalau dalam bahasa Arab itu semuanya artinya adalah as-sukun ba'dal ittirab, bukan as-sukun daim, bukan tenang selama-lamanya, bukan. Yang dimaksud sakinah itu adalah ketenangan setelah sebelumnya itu ada kegoncangan, ada ittirab. Kalau ibaratnya kita mau berangkat ke Lingga di musim utara, kan diombang-ambingkan oleh gelombang gitu. Nah, itu rumah tangga juga kayak gitu. Maka yang kedua itu namanya tahapan gejolak. Watak masing-masing itu sudah mulai nampak, terlihat. Kegonjangan di masing-masing itu sudah muncul. Muncullah penyesalan, kenapa saya milih itu, kenapa saya harus menikah dengan itu, dan seterusnya. Penyesalan itu kalau diperturutkan, ya hasilnya mereka tidak akan meneruskan rumah tangga mereka. Tapi kesadaran bahwasanya ini adalah sebuah tahapan, ini adalah sebuah sunatullah, kan gitu. Bahkan ini adalah sunnah Rasul, ini adalah gaya hidup Rasulullah yang tahapan itu harus dilalui. Sehingga mereka akan berpikir kalau kemudian berapa banyak orang yang kemudian masih mencari pasangan, berapa banyak yang kemudian mereka dan seterusnya, maka kemudian tahapan yang kedua gejolak ini akan mampu untuk segera mereka sudahi. Karena setelah itu kemudian akan muncul tahapan yang ketiga, mereka akan bernegosiasi. Ya kan? Mereka akan menimbang-nimbang kelebihan pasangannya apa, kekurangan mereka apa, masing-masing itu akan tadi berpikir keras terkait dengan kenapa harus begini. Dan akhirnya muncullah muncullah pikiran, saya membutuhkan dia sebagaimana dia membutuhkan saya. Sehingga muncullah kesediaan untuk menerima apa adanya.
saling menghargai, saling membutuhkan gitu kan. Itu akhirnya akan muncul tadi. Negosiasi ini akan berakhir pada menerima apa adanya pasangan itu. Ya, itu tuh baru tahapan ketiga. Ada 6 tahapan, ya kan? Tahapan keempatnya namanya setelah negosiasi itu ada namanya integrasi. Ya kan? Semakin menguatnya rasa sayang mereka karena tadi mereka saling menghargai, udah mau menerima perbedaan masing-masing, bahkan kemudian menerima pasangannya itu apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Karena setiap kita menyadari bahwasanya kita ini nggak akan pernah kuat ketika tidak ada pasangan kita, ya kan, selemah apapun umpamanya pasangan kita, tapi dia memiliki kekuatan yang mampu menguatkan kita. Sebagaimana sekuat apapun kita, ternyata kita membutuhkan pasangan yang mungkin menurut kita lemah itu, gitu. Ya kan? Ini integrasi namanya, saling menguatnya rasa sayang, saling menyatu, kemudian nikmatnya berkorban, nikmatnya mengalah, gitu kan? Itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisah. Ini namanya integrasi. Ini tahapan keempat. Baru tahapan yang kelima itu, ini mereka menyebutnya dengan kalimat tahapan peningkatan kualitas cinta. Ini nanti berupa, ini kan kesadaran empiris. Nggak ada kok orang yang sempurna itu, ya kan? Nobody is perfect itu betul-betul real gitu. Itu empiris gitu, ya kan? Maka pasangan kita menjadi kawan berbagi kita, kawan berdiskusi, semua aktivitas kita itu orientasinya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan pasangan kita. Bagaimana kita bisa memberdayakannya. Bagaimana dia itu bisa lebih berdaya lagi dan seterusnya. Itu tahapan yang namanya tahapan peningkatan kualitas cinta kalau bahasa mereka. Baru kemudian yang terakhir ini tahapan kemantapan namanya. Nah, kalau kemantapan ini mereka diombang-ambingkan seperti arus gelombang angin utara, itu mereka udah nggak ini lagi, udah nggak kaget lagi, itu udah biasa, ya kan? Karena tadi ini sudah tahapan ke-6, tahapan di mana mereka itu sudah saling memahami, sudah saling percaya, dan bahasanya tadi hatinya itu kosong dari kehendak buruk itu. Nah, ini kira-kira kalau bahasan terkait dengan bagaimana kita bisa sampai titik mawaddah warahmah itu bukan simsalabim, tapi harus ada tahapan-tahapan itu, dan ya harus tadi bahasanya mau menerima apa adanya, bahkan akhirnya sampai merasakan nikmatnya berkorban untuk pasangannya itu. Sampai bahasan kayak gitulah kalau kemudian kita membahas terkait dengan majelis sakinah lah, kira-kira kayak gitu. Gitu kira-kira Pak Sarman. Oh, terima kasih Ustaz. Luar biasa penjelasannya nih. Insya Allah. Ya, semoga kita semua diberkahi sama Allah, kita punya keluarga sakinah semuanya ya. Dikaruniakan mawaddah warahmah semuanya ya. Amin. Tinggal praktek ya Pak Sarman ya. Oh, insya Allah. Jadi perhatikan juga kebanyakan ya. Jadi penting syuro ya Ustaz. Keterbukaan dalam keluarga itu sangat penting ya Ustaz. Tadi yang poin yang saya tangkap itu ya, syuro dan keterbukaan dalam keluarga. Silakan Pak. Gila, Bang Ari. Bang Ari ini kawan lama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Salam takzim pada Ustaz Lazim. Ini pengguru. Alhamdulillah, Ustaz sangat luar biasa, berbahagia sekali bisa mendengarkan paparan Ustaz yang sangat luar biasa ini. Awalnya saya pikir Tahib Ramadan ini tentang menghadapi Ramadan dengan hal-hal yang memang sudah sering kita dengar, mempersiapkan persiapan ibadah Ramadan. Tapi kali ini saya dengar korelasinya sampai dibawa kepada ketahanan keluarga. Ini memang sangat luar biasa. Tak begitu terbayangkan sangat tentang hasil dari Ramadan ini ternyata bisa menguatkan sisi individu seseorang, kemudian satuan kecil dari masyarakat lewat keluarga. Ya. Artinya menguatkan pasangan hidup itu satu frekuensi, Ustaz, ya, dengan ketenangan hati. Kemudian yang didapatkan tadi penguatan ibadah Ramadan. Ini pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita menambah pasangan keluarga itu termasuk menguatkan keluarga, atau karena menciptakan keusulan baru, atau termasuk menghancurkan ketahanan keluarga?
meski ibadah Ramadan kita semakin menguatkan spiritual kita, kemudian menciptakan harmonisasi, kemudian menambah harmonisasi baru, dan itu semakin baik. Dan satu kata terakhir, Ustadz tadi bilang nikmatnya berkorban untuk pasangannya itu. Nah, ini saya rasa dua hal ini apakah menguatkan atau malah menghancurkan itu, meskipun sisi spiritualnya semakin baik dua-duanya. Ya, jadi pertanyaan begini, apakah dengan menambah pasangan keluarga itu termasuk menguatkan ketahanan keluarga, atau karena ia menciptakan kesalahan-kesalahan yang baru kan, atau termasuk menghancurkan ketahanan keluarga? Meskipun ibadah Ramadan itu semakin menguatkan sisi spiritualnya, ada harmonisasi di sana. Dan terakhir tadi kan Ustaz bilang nikmatnya berkorban untuk pasangannya itu, artinya ada keterbukaan. Saya rasa itu. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bang Ari. Jadi gini, ketika tadi perasaan untuk berkorban untuk pasangan, perasaan untuk membahagiakan pasangan, ini nanti akan berbanding lurus, ya kan? Artinya ketika seseorang itu berpikir kalau kemudian dia menambah pasangan, itu kira-kira menyakiti pasangannya apa enggak, ya kan? Nah, atau kemudian maka dia akan berpikir, oh kalau itu menyakiti berarti enggak dilakukan deh. Sebaliknya, istrinya kemudian akan mengatakan kalau ternyata itu adalah keinginan dari pasangannya, maka dia akan mengorbankan untuk membiarkan pasangannya itu umpamanya untuk berpoligami umpamanya. Jika memang itu menjadi solusi yang tidak harus ditempuh kan gitu. Karena berbagai macam konsideran kan pastinya bukan asal-asal nikah gitu aja kan, bukan asal-asal nambah, ya kan. Maka keseimbangan antara tadi pengen membahagiakan pasangannya dan mengorbankan dirinya untuk pasangan, itu kan sama-sama dimiliki oleh pasangan suami dan istri. Maka nanti kemudian yang terjadi adalah timbang-timbang di antara mereka berdua itu, ya kan. Kalau kemudian ternyata itu kemaslahatan yang harus dilakukan, ya kenapa tidak? Karena itu juga bagian dari masyru', bagian dari syariat. Tapi persoalannya adalah kan kalimatnya fankihu ma thaba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba' kan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ini kan persoalan dengan implikasi dari ketika dia menikah lagi, itu kaitannya dengan pasangan yang lama, dengan anak-anaknya, dengan keluarga dia juga, dengan yang baru, dengan mungkin bakal anak-anaknya dan seterusnya. Itu kira-kira kesanggupan untuk menghadirkan ketahanan keluarga bagi mereka. Ya kan, ketahanan keluarga kan kaitannya dengan semua aspek kan gitu, bukan hanya aspek biologis saja, tapi aspek pendidikan anak-anaknya, aspek sosial mereka dan seterusnya. Itu semuanya harus ditimbang-timbang. Dan ini kaitannya dengan tadi meningkatnya spiritualitas itu juga berbanding lurus dengan bagaimana dia menghargai pasangannya, dia menghargai anak-anaknya, bahkan kemudian terkait dengan rekayasa masa depan mereka itu gitu. Ya kan, jadi kalau dengan kondisi seperti ini ya silahkan aja, maksudnya kalau dalam kondisi tadi kan bahasanya semakin banyak keluarga yang soleh, semakin banyak keturunan-keturunan, itu akan lebih bagus. Pokoknya kan bahasanya kan kayak gitu ya. Kan bahasanya tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam, kan gitu kan. Bahasa Rasulullah, menikahlah kalian, beranak pinaklah kalian karena aku akan bangga dengan jumlah banyak kalian itu di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat, kan bahasanya gitu. Tapi persoalan ini harus ditimbang-timbang tadi. Apakah kemudian kalau perlu bikin scoring secara tertulis, kalau begini nilainya berapa, kalau ini begini berapa dan seterusnya. Nanti ditimbang-timbang. Ya kan, nanti menguatnya di mana kira-kira. Ya kan, sanggupkah kita terkait dengan masalah berlaku adil, bagaimana kondisi anak cucu keturunannya dan seterusnya, kan itu perlu menjadi konsideran yang nggak bisa dilepaskan begitu saja. Kira-kira sih kalau saya sih begitu, Bang Ari. Jadi intinya tadi ada timbangan ya, timbangan plus minusnya, dan ada perencanaan, bukan hanya sekedar pikiran sesaat. Ya meskipun ujung ujung keinginannya itu baik, semua ada prosesnya harus kita pahami. Ya baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya agar semuanya menjadi terang dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini, saya nambah dikit ya, boleh ya, Bu Isra ya. Jadi ini Ya, kaitan silakan, sama kewajiban suami nih ya, kewajiban suami nih. Kan mungkin konsideran seseorang itu pengen nambah lagi, mungkin kan
mungkin biasanya itu konon katanya karena apa namanya, mungkin sudah tidak cinta lagi, mungkin sudah tidak seperti dulu lagi dan seterusnya umpamanya. Tapi lihat, dalam kondisi seperti itu pun ternyata ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan secara eksplisit itu disebutkan. Kalimat kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Mu'asyarah bil ma'ruf itu kalau dalam kajian apa namanya tafsir ahkam. Jadi apa namanya, kalau kita bicara terkait dengan tafsir ahkam dengan kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu ternyata perintah untuk mempergauli istri, ya kan, perintah untuk mu'asyarah bil ma'ruf itu ada ungkapan dari para ulama dengan mengungkapkan bahasanya meskipun seorang suami itu sudah tidak lagi mencintai istrinya, ya kan, mereka tetap diwajibkan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tetap berinteraksi atau mu'asyarah bil ma'ruf sama mereka. Ya kan, itu ada beberapa pendapat terkait dengan itu, maksudnya ungkapan-ungkapan terkait dengan mu'asyarah bil ma'ruf itu, ya kan. Tapi inti dari benang merah yang saya ambil dari tafsir ahkam terkait dengan itu ketika pun seorang suami sudah tidak lagi mencintai istrinya, tapi tetap berkewajiban untuk mu'asyarah bil ma'ruf itu. Ini kan keren banget gitu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya kan, persoalan cinta itu, ya kan tadi bahasanya cinta itu mahabbah itu bisa luntur, bisa hilang, bahkan ketika seorang istri itu sudah punya anak dan kemudian dia lebih sibuk dengan anaknya, mahabbahnya itu hilang. Tapi mawaddah itu enggak bakalan hilang, karena tadi kekosongan jiwa untuk kan meskipun dia fokus terhadap anak balitanya atau anak bayinya itu, dia tetap mencintai suaminya atau dia tidak pernah berpikiran negatif terhadap suaminya itu. Ya kan, bandingkan dengan ungkapan itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kalau persoalannya itu mungkin persoalan fisik, persoalan mungkin sudah nggak cinta lagi dalam bahasanya itu ternyata kewajiban untuk tetap mempergaulinya dengan ma'ruf, dengan yang patut, itu harus tetap dilakukan. Jawab pertanyaan pertanyaan Said yang ada di ini ya, yang di chat dulu ya Bu Isra ya. Jadi Said itu kan menanya, ini kan Said ini kan masih lajang nih bertanya terkait dengan perceraian yang tiap kurun waktu atau tahun demi tahun itu semakin memprihatinkan, dan ini merupakan problematika tantangan generasi yang untuk kehidupan kedepannya. Jadi karena menghadirkan traumatik juga kan, melihat ternyata orang yang menikah itu tidak otomatis bahagia, itu kan jadi trauma juga. Nggak sedikit ternyata dari pihak-pihak yang tetap menjaga kelajangannya sampai usia itu tuh diantaranya salah satunya itu traumatik itu. Bisa jadi karena melihat orang tuanya bercerai, orang tuanya itu melakukan KDRT terhadap ibunya dan seterusnya, atau sebaliknya. Itu kan bikin traumatik itu. Ini kan bahasanya tadi merupakan problematika atau tantangan generasi untuk hidup ke depannya. Yang ingin saya tanyakan adalah langkah yang harus didahulukan dalam mempertegas bahwa perceraian itu hal yang boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah, dan tindak lanjutnya terhadap generasi muda yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Jadi benar banget kan gitu, bercerai itu halal, ya kan, abghadul halal, sesuatu yang halal tetapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seseorang itu pengen melangkahkan kakinya ke jenjang pernikahan, itu dia harus memastikan pasangannya itu sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi kriteria personal dia. Kalau kriteria umum yang menjadi prediktor ketahanan keluarga, ya kan, tungkahul mar'ah li arba, ya kan, li maliha, kemudian li nasabiha, kemudian li hasabi atau li nasabiha, kemudian li jamaliha, kemudian li diniha, ya kan. Itu kan 4 prediktor ketahanan keluarga. Faktor pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor strata sosial atau faktor faktor kebanggaan keturunan lah, ya kan. Yang ketiga itu adalah faktor kecantikan fisik, ya, faktor fisik, dan yang terakhir faktor spiritualitas, faktor agama. Lah, memastikan itu semuanya ada pada calon pasangan kita, kemudian secara detail itu terkait dengan masalah cantik itu seperti apa, kemudian kayanya itu seperti apa, kemudian karakter akhlak atau karakter sifat yang menurut kita terbaik untuk calon pasangan kita, yang kemudian harusnya kan menyesuaikan dengan, kalau ada dulu MBT atau kalau sekarang itu namanya Stephen umpamanya, kan biasanya kita punya panduan lah, kalau begini berarti harusnya begini, kalau begini. Itu kan menjadi salah satu faktor yang mestinya kita perhatikan. Meskipun
untuk mengetahui itu kan tidak harus pacaran sekian tahun dulu, ya kan? Karena kalau meskipun pernikahan atau munakahat itu fikihnya muamalah, kaitannya dengan perikatan antara kita dengan manusia, tetapi Allah tidak pernah melepaskan yang namanya perikatan yang muamalah itu dengan ibadah, kan gitu. Nuansa ibadahnya tetap ada, sehingga harusnya nggak boleh ada kemaksiatan atau noktah dosa dalam kita melangkah ke jenjang pernikahan itu. Jadi memastikan bahwasanya calon pasangan kita adalah orang yang terbaik yang memiliki prediktor ketahanan keluarga, itu jadi penting banget gitu. Ya kan? Makanya ketika pengen ke sana, pengen serius untuk melangkah ke sana, itu tadi memastikan bahwasanya pasangan kita itu memiliki 4 prediktor ketahanan keluarga itu, kemudian dia juga harus memiliki karakter-karakter yang membuat kita itu akan tentram dengan dia atau condong dengan dia, litaskunu ilaiha, dan memastikan tadi fadfar fidatidin, ya kan, la ibrata fil kafa'a illa fiddin, kan bahasanya ya Said ya. Artinya nggak penting, nggak dianggap sebagai sekufu kecuali urusan agama. Jadi kalau kita soleh, insya Allah dia harusnya soleh. Kalau kita itu grade keagamaan kita di titik B umpamanya, maka nggak boleh dia di grade E atau D. Ya kan, minimal itu C+ atau bahkan kemudian sama dengan kita B atau B+ gitu. Ya kan, kira-kira seperti itu. Itu jadi salah satu prediktor ketahanan keluarga. Itu yang tadi akan membuat kedepannya itu paling tidak tahapan pertama, kedua dan ketiga itu akan berlangsung tidak menyulitkan hidup kita nanti untuk tadi sampai kan tadi bahasanya bahasanya tuh negosiasi, integrasi dan seterusnya itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangankan berpikir terkait dengan perceraian, karena sudah berpikir terkait dengan nikmat yang berkorban untuk pasangan dan seterusnya. Silakan Ibu Riza. Baik, Ibu Isra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz dan forum ini yang sudah memberikan kami mungkin wawasan yang luar biasa. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan mungkin fenomena kami yang ada di Lingga lah Ustadz. Kalau misalkan disampaikan oleh Pak Sarman tadi, mungkin perbandingan antara jumlah yang bapak-bapak dan ibu-ibunya mungkin berbanding sepersekian. Nah, ditambah lagi mungkin ketahanan keluarga yang Ustadz sampaikan tadi, itu bahasa Al-Quran itu semua menunjukkan dari segi kepemimpinan seorang laki-laki, seorang ayah. Nah, pertanyaan saya mungkin bagaimana kiat kita mungkin untuk ketahanan membentuk kadar-kadar yang seperti yang ideal itu seperti apa dari seorang yang laki-laki Ustadz. Karena kalau mengingat kami sebagai seorang yang perempuan, mungkin dari segi bagaimana mulai dari ta'aruf dan segala macam itu timpang antara jumlah kadar yang laki-laki dan yang perempuan. Mungkin seperti itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ini fenomena umum sebenarnya, bukan cuma Lingga lah ya. Kalau terkait dengan masalah jumlah akhwat yang lebih banyak dibanding jumlah ikhwan, proses tarbiyah yang kita lakukan ini memang ya kondisinya seperti itulah ya. Ibu-ibu itu lebih, atau akhwat itu lebih gampang tersentuh, lebih gampang menata diri dan seterusnya. Itu memang setidak-tidaknya itulah kondisi faktual yang kita hadapi kan. Tapi menikah dengan orang yang tadi kan kafaah itu kan din, ya kan. Tapi kemudian untuk sampai benar-benar apple to apple, A sama A, B sama B, grade-nya itu kan juga nggak harus begitu-begitu banget kan gitu. Meskipun idealnya kan seperti itu, tapi upaya, bukankah kemudian ketika kita bisa mengokohkan ketahanan keluarga dengan kemudian membina bahkan saling menguatkan di antara suami dan istri yang mungkin awalnya tidak tertarbiyah dengan baik suaminya, itu kan justru jadi sebuah ibadah yang luar biasa. Bagaimana posisi Ibunda Khadijah dalam mengokohkan Rasulullah, meskipun Rasulullah kan sudah sangat kokoh, tapi posisi beliau yang serius, benar-benar leader yang luar biasa gitu dalam hal pengokohan dakwanya
Dan itu terbukti ketika wafatnya beliau itu, meskipun ditambah dengan wafatnya pamannya, kemudian jadi tahun duka cita, ini kan menjadi satu pembelajaran. Tapi kalau tadi berbicara terkait dengan apa namanya, qawwam ya, kalau bahasa yang disampaikan oleh Bu Riza tadi, itu kan ya memang Al-Qur'an menyebutkan gitu kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau menurut saya, ketika Rasulullah kemudian mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum, ya kan, pemimpin bagi suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu, maka di titik inilah seharusnya pemaknaan dari kalimat apa namanya, leader atau leadership itu nggak harus berbanding lurus dengan kepemimpinan yang artinya itu otoriter, kepemimpinan yang artinya itu lebih apa namanya, lebih kuat dalam artian apa namanya, ya mungkin kayak otoriter lah gitu bahasanya lah. Tapi yang harus kita pahami dari ungkapan Rasulullah itu adalah, dan ini yang sebenarnya konsep yang sekarang ini sedang in dalam leadership, meskipun konsep itu sebenarnya out of date banget karena Rasulullah sendiri di 15 abad sebelum sekarang ini sudah menyampaikan kan, umpamanya Greenleaf ya kan, Greenleaf itu kan tokoh yang disebut sebagai apa namanya, pemantik dari teori apa namanya, servant leadership, kepemimpinan yang melayani, ya kan. Kepemimpinan yang melayani itu kan karakter, kalau dia kan menyebutkan ada, setahu saya sih ada 10, tapi saya nggak hafal karena ini. Tapi dia menyebutkan pertama itu adalah listening. Ya kan, seorang pemimpin yang pelayan itu dia akan mendengarkan pihak-pihak yang dia pimpin itu, masukan-masukannya. Kalau Rasulullah itu mau mendengarkan ungkapannya Ummu Salamah, istrinya ketika kasus perjanjian Hudaybiyah yang para sahabat merajuk, kemudian Ummu Salamah mengatakan, Anda dulu yang mulai Rasulullah, syukur, kemudian sembelih hadiu Anda, baru kemudian yang lain akan mengikuti. Itu kan namanya listening. Pemimpin yang melayani itu mau mendengarkan masukan. Tadi kan bahasanya hal yang harus dimiliki oleh seorang kepala keluarga, meskipun dia kepala keluarga, tapi dia mau mendengarkan masyurah atau masukan-masukan dari pihak lain. Itu listening. Kemudian ada namanya empati. Apa sih yang dirasakan oleh objek pimpinan kita atau oleh orang yang di bawah kepemimpinan kita? Itu harus kita pikirkan juga, oh jangan-jangan istri saya itu begini karena dia begini. Karena saya mungkin nggak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan ini. Dia yang dulu ketika masih lajang itu begitu diperhatikan oleh orang tuanya, fasilitasnya itu diberikan sedemikian rupa, sekarang kok nggak begitu ya? Jangan-jangan begini-begini. Oh, saya berarti harus begini. Ini kan empati namanya. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh bagaimana Rasulullah SAW tadi dalam refleksi rahmahnya itu mau menjahit bajunya, mau apa segala macam. Ini kan bagian dari empati, ya kan? Terus ungkapan-ungkapan lain itu ada stewardship. Jadi naluri melayaninya itu benar-benar muncul. Nah ini bagaimana kita mentarbiyah ikhwah, ya kan, yang nanti mereka akan menjadi calon-calon pemimpin dari rumah tangganya itu sampai mereka, nah ini kan kalau lihat KKP atau KK gitu kan, yang jadi kurikulum tarbiyah kita, itu mereka apa namanya, arahnya kan sebenarnya ke situ. Umpamanya kalau di salah satu kelas itu saya punya, umpamanya di KKP-nya itu kan ada bahasan mudah untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Ini kan juga bagian dari, kan bahasanya itu healing. Kalau bahasanya Greenleaf itu terkait dengan apa namanya, servant leadership itu sebutnya healing. Healing bukan jalan-jalan, bukan treatment untuk nggak bosan, tapi healing yang dimaksudkan itu adalah kalau dia melakukan kesalahan maka dia akan mengobati kesalahan itu atau menebus kesalahan itu. Itu pemimpin leadership, servant leadership atau pemimpin pelayan itu kayak gitu. Nah, dalam konteks keluarga, ketika Allah menyebutkan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harusnya refernya itu ke situ. Bahkan umpamanya ungkapan Greenleaf itu salah satunya itu kan bahasanya itu intinya itu adalah berfokus kepada untuk mengembangkan orang lain, regenerasi atau estafeta. Maka bagaimana kalimat tadi, memberdayakan pasangan. Jadi kalau kemudian kita lihat pasangan kita itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang dan itu dibutuhkan oleh masyarakat,
maka bagaimana kita itu bisa untuk memberdayakan diri kita. Dia harus mengajar masyarakat, atau kemudian kita berharap dia itu bisa begini dan seterusnya. Maka ketika kita menginginkan dia begitu, ya kita gamit anak-anaknya, jangan sampai istri kita kemudian harusnya dia ngaji atau harusnya dia ngajar masyarakat, tapi harus terganggu oleh anak-anaknya. Ya kita pegang anak-anaknya itu sewaktu dia sedang bertugas itu atau sedang memberdayakan dirinya itu gitu. Itu bagian dari servant leadership, dan ini penting dan harusnya itu menjadi kurikulum dan benar-benar sudah menjadi kurikulum dalam KKP atau KK itu. Dan ini apa ya, nggak tahu sekolah bapak atau sekolah atau parenting ya bahasanya, atau fathership ya, kebapakan. Kalau ada istilah fathership, ada nggak istilah fathership, Pak Romi atau Bu Isra? Ayahan. Ada nggak Bu? Iya, keayahan ya Ustaz. Keayahan lah ya, Kelas paling nggak ayah itu. ya. Ini kan menjadi sebuah keterampilan yang harusnya disampaikan juga ke mereka. Kalau BPKK umpamanya itu punya sekolah, atau saya dulu pernah diajak collab sama PW Aisyah itu, ya Ustadz kita bikin sekolah keluarga, sekolah pranikah, atau sekolah orang tua gitu. Saya senang banget gitu. Tapi ya apa namanya, sepeninggal saya berangkat ke sana, balik lagi malah kemarin meninggal dunia kan. Tapi tidak-tidaknya ini penting banget loh gitu. Terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan itu. Apa sih pentingnya ketahanan keluarga? Ya lihat aja bagaimana Allah itu menempatkan keluarga dalam salah satu bentuk paket ibadah Ramadan itu sampai seperti itu. Atau bagaimana Rasulullah itu menempatkan bahwasanya tadi kalimatnya faman raghiba an sunnati falaysa minni, padahal itu terkait dengan masalah menikah. Menikah itu adalah membentuk institusi terkecil dari masyarakat yang namanya keluarga. Itu ternyata dijadikan sebagai lifestyle-nya Rasulullah, yang bahkan di hari kiamat nanti itu akan membuat beliau itu membanggakan dirinya di hadapan para umat-umat yang lain. Kan berarti strategis banget nilai keluarga di mata Allah dan Rasulnya itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ketahanan keluarga ini, ya itu apa namanya, penting banget, meskipun kondisinya sekarang ironis banget gitu. Ya, gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu Bu Riza. Ada yang bertanya, izin menyampaikan pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama ini, mohon tips bagi kami, gitu ya, bagi kami single lila nih, wah single lila bahasanya, agar dapat mengambil peran menghadirkan ketahanan keluarga. Jadi mohon tips bagi kami yang masih single lila nih, agar dapat mengambil peran menghadirkan ketahanan keluarga. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pentingnya kita menjaga ketahanan keluarga? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor yang harus ada dalam diri seseorang untuk menghadirkan ketahanan keluarga? Mungkin itu Ustadz, ada 3 pertanyaan gini. Mungkin bisa langsung dijawab sih Ustadz. Siap. Jadi yang pertama ini kaitannya sama single lilah, perannya apa dalam ketahanan keluarga. Jadi kalau single lilahnya masih hidup sama orang tuanya, berarti tetap perannya besar juga, ya kan? Karena ketahanan keluarga itu kan bukan suami sama istri saja, tapi seluruh keluarga kan. Dan kalau kemudian umpamanya bapaknya berhalangan karena mungkin udah sepuh atau ada persoalan-persoalan yang lain, maka bisa jadi yang mengambil kemudi untuk menghadirkan ketahanan keluarganya kan bisa jadi anak-anak yang single lilah itu. Ya kan, bagaimana secara ekonomi ditopang, bagaimana secara fungsi sosialnya, fungsi fungsi keagamaannya dan seterusnya. Karena kalau bicara tentang ketahanan keluarga kan bukan hanya persoalan hubungan suami istri saja, tapi banyak faktor-faktor yang terkait dengan itu, sehingga sebuah keluarga itu dia mampu untuk survive, dia bertahan meskipun dihantam berbagai macam badai, berbagai macam ujian keluarga, tapi mereka pun kalaupun sempat terpuruk itu bisa bangkit kembali dan kuat lagi. Itu namanya resilience, itu namanya ketahanan, ya kan? Maka kalau single lilah masih hidup bersama dengan keluarga besarnya, maka peranannya besar banget kan gitu, ya kan, terkait dengan ketahanan keluarga. Nah, kalau keluarga sendirinya kan, kalau belum menikah, belum berkeluarga, ya berarti belum bisa. Nah, keluarganya aja belum ada, gimana mau bikin ketahanan keluarganya, ya kan? Terus kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan seberapa strategis ketahanan keluarga. Kalau kemudian kita baca bahasan-bahasan terkait dengan mungkin Kementerian Perempuan atau terkait dengan terkait dengan BKKBN, maka ketahanan keluarga itu penting banget
ya kan? Bahkan kalau mereka bilang itu tonggaknya ketahanan nasional itu ya berasal dari keluarga, karena institusi negara itu miniaturnya itu adalah apa namanya keluarga. Itu yang kedua, strategi nilai apa namanya urgensi ketahanan keluarga. Jadi kalau prediktor ketahanan keluarga yang bisa menghadirkan ketahanan keluarga itu tadi persoalannya masalah ekonomi pertama, karena Rasulullah menyebutnya kalimat tungkahul mar'atu li arba. Jadi seorang perempuan itu layak dinikahi ketika dia memiliki 4 hal. Pertama adalah faktor ekonomi, karena dia itu kaya, ya kan, atau paling nggak mampu untuk berpenghasilan. Qadirun alal kasbi. Yang kedua itu adalah lihasabiha. Jadi keturunan, karena nanti berkait dengan masalah kualitas anak keturunan. Karena ini kaitannya satu keluarga itu akan menghadapi berbagai macam tantangan dan seterusnya. Itu juga nanti dikaitkan dengan persoalan keturunan kan. Stunting momennya yang sekarang lagi di BKKBN atau di instansi pemerintah, ya kan, karena memang faktanya banyak banget yang stunting itu juga dikaitkan dengan persoalan keturunan juga, ya kan. Maka yang kedua itu faktor keturunan, apa namanya, menjadi prediktor ketahanan keluarga itu keturunan atau strata sosial. Yang ketiga itu adalah faktor fisik, masalah apa namanya, pesona kecantikan, pesona fisik lah gitu. Itu yang ketiga, 5 liha. Baru yang ketiga yang keempat itu ini yang menjadi sumbu ketahanan keluarga bahasanya para pakar itu agama. Karena kalau bahasanya kenapa kok agama? Kenapa Rasulullah menyebut fadfar bidatid-din taribat yadak, gitu kan? Kenapa Rasulullah kok menyebutkan pilihlah oleh kalian perempuan-perempuan yang memiliki agama maka kalian akan beruntung. Itu karena seorang perempuan yang memiliki agama, dia akan memantaskan diri menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Dari sisi ekonomi dia akan menopang ekonomi keluarga, dia akan menguayakan untuk membantu suaminya. Yang kedua itu adalah dari sisi keturunan, meskipun mungkin keturunannya ada dari keluarga biasa-biasa, tapi marwah keluarga itu akan diangkat sedemikian rupa dengan cara tadi kecerdasan dia, bagaimana dia mengelola rumah tangga, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia mendampingi suaminya, itu marwah di titik itu. Maka hasabnya itu berasal justru dari dirinya, bukan dari orang tua atau keturunan dia. Yang ketiga, ini kaitan dengan kecantikan, ya kan, pesona fisik. Seorang yang memiliki agama, seorang istri yang agamanya itu bagus, dia akan tampil paling cantik di hadapan suaminya, di hadapan orang lain. Bodoh amat intinya. Bukan bodoh amat, maksudnya bagaimana pesona dirinya di hadapan suaminya itu akan dia lebih kedepankan, ya kan? Karena dia tahu bahwasanya kewajiban dia untuk tadi menghadirkan ketahanan keluarga atau untuk menghadirkan kebahagiaan bagi suaminya itu. Maka dia akan melakukan yang terbaik bagaimana agar pesona fisik dia itu akan tampak di hadapan suaminya. Itu fathar bidatid-din. Maka kalau pertanyaannya adalah kesiapan seperti apa agar kita bisa menghadirkan ketahanan keluarga, mestinya seorang itu harus mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang dari sisi pertama kan konsep keilmuan dia, ya kan, ilmu untuk berumah tangga atau ilmu, segala ilmu kan, namanya ilmu itu kan nggak boleh berpuas-puas, ya kan. Kalau kita sudah puas dengan keilmuan kita sudah sedang memerosokkan diri dalam kebodohan kan gitu, karena ilmu terus berkembang dan kita butuh ilmu itu. Bahkan orang sekelas kalau kita lihat fitnah ilmu dalam surat Al-Kahfi umpamanya, kalau kita melebar ke situ, itu kan kisahnya Nabi Musa dan abdun min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ilma, Nabi Khidir kalau di surat Al-Kahfi itu kan Nabi Musa itu orang yang paling pandai, orang yang paling mulia, orang yang apa namanya, nggak ada bandingannya pada zaman itu. Tapi ketika dia tahu ada orang lain yang memiliki ilmu yang dia tidak memiliki, maka lihat bagaimana tawadhu'nya dia ketika dia mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh nggak aku ikut kepadamu agar engkau mau mengajarkanku satu ilmu yang aku tidak pernah mendapati dan engkau memiliki itu dari Allah. Sampai tawadhu'nya sampai seperti itu, padahal dia lebih hebat, lebih mulia dibandingkan Khidir. Dia nabi, dia rasul, dia kalimullah. Satu-satunya pihak yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang mulia apa? Tapi untuk persoalan ilmu dia sampai tawadhu seperti itu. Atau bahkan himmah dia, itu kan kalimatnya wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya quba.
obsesi dia terhadap keilmuan itu sampai mengatakan aku akan terus-menerus berjalan sampai aku bertemu di antara dua Majma' al-Bahrain itu kan pertemuan dua samudra yang diinformasikan disitulah Khidir itu berada. Atau kalau nggak ketemu di situ maka aku akan terus-menerus berjalan meskipun sampai menghabiskan bertahun-tahun. Itu obsesi terhadap ilmu gitu. Maka kalau kita menginginkan tadi menghadirkan sebuah ketahanan keluarga, maka kita harus terus berproses untuk menjadi seorang yang right track untuk mendapatkan keilmuan bagaimana menghadirkan ketahanan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan di samping kita tadi memiliki keilmuan untuk itu, tapi secara spiritualitas kita nggak boleh kendor. Artinya kita tadi tahu bahwasanya yang menghadirkan mawaddah sama rahmah itu kan Allah. Wa ja'ala bainakum. Ja'ala itu zomirnya kembali kepada Allah, bukan kepada suami istri kan. Karena yang menghadirkan ketahanan, yang menghadirkan mawaddah sama rahmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana spiritualitas kita? Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tazkiyatun nafas, ibadah-ibadah itulah yang akan menghadirkan Allah itu akan memberikan kasih sayang kepada kita. Kan momennya lihatlah surat Maryam momennya salah satunya innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan memproduksi amal-amal soleh itu Allah akan menghadirkan wudda, tadi kalimat mawaddah itu pada dirinya. Ya kan? Jadi orang yang akan eksis dalam rumah tangga dia atau survive atau bahkan tadi mampu menghadirkan ketahanan keluarga itu adalah orang-orang yang beriman dan memproduksi amal soleh. Itu tandanya spiritualitas itu penting. Ya kan, yang lain urusan-urusan lain masalah tadi ekonomi, masalah fisik, masalah keturunan dan seterusnya itu kan sebenarnya mengikut aja. Maka Rasulullah tadi menyebut fadfar bidati diri. Kira-kira sih kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab, Bu Isra dan kawan-kawan semua. Ramadan itu kan selama ini dan memang kenyataannya adalah oase iman kita ya. Jadi setelah 11 bulan itu kita bertungkus lumus dengan berbagai macam hal, meskipun spiritualitas kita tetap berjalan juga. Tapi ketika Ramadan itu kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paket ibadah yang begitu komplit, maka jelas itu adalah oase iman kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menganggap ketahanan keluarga atau mengisyaratkan kepada kita kalau tidak mengatakan bahwasanya menstate secara eksplisit bahwasanya ketahanan keluarga itu bagian yang tidak terpisahkan dari paket ibadah Ramadan. Makanya ketika momentum Ramadan itu kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah momentum kita untuk menguatkan ketahanan keluarga, itu adalah momentum kita untuk menguatkan spiritualitas kita sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga kita itu maka kita akan tetap kokoh berdiri dan kita akan bergandengan bersama dengan pasangan kita dan seluruh anggota keluarga kita untuk tetap bisa mengalahkan berbagai macam ujian itu. Kalaupun kemudian kita babak belur dengan ujian itu, tapi kita tetap bisa bangkit, kemudian bisa resilient lagi, bisa lenting lagi karena tadi energi yang kita dapatkan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama, secara komunal keluarga kita bisa mendapatkan energi itu dan insya Allah ketahanan keluarga itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa kita dapatkan dan membanggakan lah insya Allah kira-kira seperti itu.